Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan fisika khususnya sub gerak lurus. Sekarang kita memasuki contoh soal jenis gerak yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Langsung kita lihat contohnya. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah mobil yang mula-mula diam tiba-tiba digas hingga mendapat percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jalan yang ditempuh setelah 8 sekon. Jadi di dalam soal fisika, untuk menyelesaikan kita harus memahami makna dari bahasa atau kata-kata di dalam soal tersebut. Karena di situ kita bisa langsung menentukan jenis rumus atau persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita lihat di sini, sebuah mobil yang mula-mula diam tiba-tiba digas. Artinya mula-mula diam berarti kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 0. Hingga mendapat percepatan 5 meter per sekon kuadrat, berarti diketahui juga A-nya akselerasi 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jalan yang ditempuh setelah 8 sekon. T-nya sudah ada, kecepatannya tentu kecepatan akhir dan jalan total yang ditempuh selama 8 sekon. Ini kita bisa langsung jawab. Ada 3 persamaan, semuanya bisa kita gunakan. Di sini berarti bisa juga diketahui ya, berarti ketahui V0-nya 0, percepatannya sudah ada 5 meter per sekon kuadrat, T-nya 8 sekon. Dan ditanya kecepatan akhir dan jarak yang ditempuh. Ada 3 persamaan rumus, misalnya kita pakai rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus percepatan dikali waktu. Kita lihat kecepatan awalnya 0, jelas. Percepatannya sudah ada 5, waktunya 8 sekon, berarti 5 kali 8, 40. Ingat satuan penting sekali di dalam fisika. Berarti kecepatan akhir dari mobil tersebut adalah 40 meter per sekon. Jawab. Kedua, jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh, langsung masuk rumus. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kecepatan awalnya sudah kita ketahui bersama, itu 0, T-nya 8, setengah percepatannya 5, T-nya 8, kita kuadratkan. 0 dikali 8, 0, plus setengah 5, 8 dikuadratkan sama dengan 64. Jadi sama dengan 5/2 dikali 64. Ini bisa di salaman, berarti di total 64 dibagi 2, yaitu 32, dan 1 ini 32 dikali 5, 160. Ingat satuan, jangan lupa meter. Bagaimana kalau mencari jarak dengan rumus yang satunya lagi? Sama hasilnya. Kita coba. Kita sudah ketahui rumus yang terakhir itu VT kuadrat V0 kuadrat plus
2AS. 2 dikali percepatan kali jarak. Kecepatan akhirnya sudah ketahuan, 40. Kita substitusi langsung. V0-nya 0 kuadrat, plus 2A-nya 5S. Nah, atau kita balik, jadi ini 40 dikuadratkan, 16.600, 0, 510S. Berarti S-nya 1600 dibagi 10 sama dengan 160. K terakhirnya 160 meter, sama hasilnya. Jadi dengan menggunakan 3 rumus di dalam gerak lurus berubah beraturan, kita bisa menjawab soal nomor 1 ini. Dimana untuk mencari jarak kita bisa gunakan 2 rumus jarak dengan hasil yang sama. Lanjut, kita contoh soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu. Titik materi A bergerak dari P ke Q melalui lintasan lurus dengan gerak beraturan dipercepat dengan 6 meter per sekon kuadrat tanpa kecepatan awal. Nah, kita lihat. Pada saat yang sama, titik materi B memulai gerak beraturan dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat dari Q dengan arah yang sama dan dengan kecepatan permulaan 10 meter per sekon atau per detik. Panjang lintasan PQ 100 meter, tentukan kapan dan di mana kedua titik materi itu bertemu. Jadi di sini ada titik materi A bergerak dari P ke Q melalui lintasan lurus dengan gerak beraturan dipercepat dengan percepatannya 6 meter per sekon kuadrat tanpa kecepatan awal. Nah, pada saat yang sama, titik materi B memulai gerak beraturan dipercepat dengan 2 meter per sekon kuadrat dari Q dengan arah yang sama dan dengan kecepatan permulaan 10 meter per sekon. Tanya kapan dan di mana mereka bertemu. Di sini bisa kita langsung jawab dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Itu kita lihat dari titik materi A. Materi A yang diketahui itu jarak awalnya jelas 0, sama-sama 0. Jarak kecepatan awalnya dari bahasa fisika soal itu 0. Nah, dia mempunyai percepatan katanya 6 meter per sekon kuadrat. Kita lihat untuk materi B. Materi A dan materi B. Jarak awal si B adalah 100 meter. Karena dia si B ini pada sama materi B mulai bergerak beraturan bercepat dengan arah sama dengan kecepatan panjang lintasan PQ 100 meter dengan arah yang sama. Percepatannya 2 meter per detik kuadrat. Nah, mereka berangkat pada waktu yang sama. Berarti waktu si A sama dengan waktu si B, kita misalkan T. Nah, syarat bertemu kata mereka kapan dan di mana kedua titik materi bertemu. Nah, sedangkan syarat bertemu itu jarak mereka tentu harus sama, ya. Jarak A dan B. Maka kita lihat di sini dari syarat ini bisa kita selesaikan. Jadi jarak yang ditempuh oleh materi A harus sama dengan jarak materi yang ditempuh oleh B. Kita lihat rumus dari masing-masing jarak yang sudah kita ketahui. Ini untuk A, ya. Plus V0A T plus setengah AT kuadrat karena waktunya sama
B plus V0 BT plus setengah AT kuadrat. Tinggal kita substitusi masing-masing. Untuk materi A0 ini kecepatan awalnya juga 0, percepatannya ada, jadi 6T kuadrat. Nah, ini jarak awal dari si B 100, kecepatan awal si B itu adalah 10. Nah, di sini belum kita tulis. Jarak si B itu, kecepatan si B 10 meter per sekon. Nah, ini 10, T-nya memang sama-sama bergerak waktu yang sama. A-nya di sini dia 2, ini T kuadrat. Kita proses terus ini 6 bagi 2 3 T kuadrat. Dengan ini 100 plus 10T plus ini setengah dengan 2. Bisa kita saling kerjasama T kuadrat. Nah, kita di sini kita 3T kuadrat kita jadikan ruas kanan 0. Ini pindah ruas 10T min 100 sama dengan 0. Nah, ini bisa dikurang, 3T kurang 1T berarti 2T kuadrat minus 10T min 100 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2 biar sederhana, maka akan menjadi T kuadrat min 5T min 50. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat hubungkan dengan matematik, dia itu identik dengan persamaan kuadrat. Nah, kita ingat lagi matematik sini berkaitan dengan A kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 5, C-nya sama dengan minus 50. Nah, itu kita tulis kembali dulu soalnya terakhirnya nih. T kuadrat min 5T min 50 0 identik dengan persamaan kuadrat. Nah, ini sebenarnya 0 juga ya, sebenarnya 0. Ya, kita bisa tentukan A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya minus 50. Tentu dalam bentuk T ya, dalam bentuk T. Ini kita bisa lanjutkan dengan tentu saja pemfaktoran ya. Jadi ada persamaan kuadrat dalam bentuk T sama dengan 0. Berarti kita buka kurung sini. Dengan cara pemfaktoran lebih mudah karena angkanya sederhana. T sini T ini 0. Hasil kali minus 50 bilang berapakah? Jika dijumlahkan hasilnya minus 5. Tentu dengan min 10 dan plus 5. Langsung kalau dikali min 50, kalau dijumlah minus 5. Harga-harga nolnya ini 10, tentu saja pindah ruas langsung minus 5. Nah, di sini jelas tidak memenuhi karena waktu tidak mungkin 0. Jadi kita lihat waktu mereka bertemu yaitu pada saat dia 10 sekon. Di mana jarak yang ditempuh keduanya bisa kita masukkan ke salah satu rumus. Jadi jarak yang ditempuh bertemu, salah satu rumusnya bisa S sama dengan
kita pakai rumus yang materi si A plus V0 AT plus setengah AT kuadrat. Ini yang A itu jelas 0, V0 nya 0 T plus setengah A nya untuk yang si A itu adalah 6, T nya 10 dikuadratkan, ini 0 plus 3 ini 100, berarti mereka bertemu pada jarak 300 meter. Apakah bisa dibuktikan dari ini agak panjang. Jadi mereka bertemu pada saat 300 meter dalam waktu 10 sekon. Ini. Jadi syarat-syarat dari soal fisika biasanya diketahui dari soal bahasa soal itu sendiri. Kita lanjut soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu. Perhatikan grafik kecepatan waktu dari kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 5 detik. Dari grafik ini dapat ditentukan jarak ditempuh dalam waktu 4 detik. Ini ada dua cara, dengan menggunakan luas trapesium atau menggunakan jarak. Jadi kalau menggunakan luas trapesium, dari soal ini sudah tertentukan luas trapesium sama dengan jarak. Jadi luas trapesium rumusnya setengah jumlah sisi sejajar. Kita lihat sisi sejajarnya yaitu mana sisi sejajarnya itu 60 dan 80 ya kan. Nah, ini bisa kita langsung coret seperti ini. Nah, ini luas trapesium. Berarti kita lihat 60 80 atau 80 dulu boleh plus 60. Tingginya dari trapesium itu mempunyai tinggi setengah jumlah sejajar dikalikan dengan tinggi. Ini trapesiumnya, ini tingginya, berarti AB per 2 ya. AB per 2 setengahnya. Tingginya T ini yaitu 4 dikurang 2. Berarti setengah, ini 140, 4 kurang 2, jadi bisa salaman jadi 140. Nah 140 ini adalah sama juga jarak, jadi satuan meter. Bisa gak dengan cara rumus? Cara lain yaitu dengan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0 nya jelas 60 di sini. Waktunya 2 ya, 4 dikurang 2. Bergerak dengan lurus dalam waktu 5 detik. Percepatannya bisa kita cari terlebih dahulu di sini. A-nya kita tentukan, T-nya 2 kuadrat. Ini 120 plus 4A. 120, ini 4 bagi 2, tinggal A. Berapa A-nya? Langsung 120 plus 2A-nya itu kita sudah ketahui VT sama dengan, di sini kita lihat VT sama dengan V0 plus AT. Nah, berarti mencari A-nya VT kurang V0, VT kurang V0 dibagi T. Nah, 120 plus 2, VT-nya 80 kurang 60, T-nya 2. Nah, sama dengan 120 plus 2, 80 kurang 60, 20 bagi 2, 10. Ini sama dengan 120 plus 20 sama dengan 140 meter. Terbukti juga dengan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan dan
menggunakan luas trapesium untuk mencari jarak dari materi tersebut. Demikianlah contoh-contoh soal dalam gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena itu jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.